Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini. Salawat dan berangkaikan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Rinaldi, SPDI, MED, yang saya hormati teman-teman dari kelas 2B yang saya banggakan. Saya Mikola Hernanda, nomor BP 190103-1008, akan mempresentasikan makalah tentang tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran. A. Asal-usul manusia dan penciptaan manusia. Saat Allah Subhanahu wa taala merencanakan penciptaan manusia, Allah mulai membuat cerita tentang asal-usul manusia. Malaikat Jibril seolah khawatir karena takut manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Adapun dalam Al-Quran, urutan proses kejadian manusia secara biologis dituangkan dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. B. Tujuan penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptanya, yaitu Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak bisa diartikan secara sempit, dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum Allah, dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Penyembahan yang dari seorang manusia adalah akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola alam semesta. Keseimbangan pada kehidupan manusia dapat terjaga dengan hukum-hukum kemanusiaan yang telah Allah ciptakan. C. Fungsi dan peran manusia. Fungsi dan peran manusia adalah sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Di bumi itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berpedoman kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah,
Untuk itu, seseorang dituntut memulai dari diri dan keluarganya, baru setelah itu kepada orang lain. D. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dinyatakan ku anfusakun wa ahlikun naron, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari api neraka. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya hanya Allah lah yang disembah dan hanya kepada Allah lah manusia memohon pertolongan. Beribadah kepada Allah merupakan prinsip hidup yang paling hakiki bagi orang Islam, sehingga perilakunya sehari-hari senantiasa mencerminkan pengabdian itu di atas segala-galanya. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanat Allah dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang mandat Allah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya. Dan kesimpulan pada makalah ini adalah hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Dalam hubungannya dengan Allah, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta. Allah menciptakan manusia semata-mata agar manusia beribadah kepadanya dan menjadi khalifah atau pemimpin untuk menjaga dan merawat alam semesta. Itulah hasil presentasi dari makalah saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.